Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga keselamatan, kedamaian, dan keberkahan selalu menyertai langkah kita semua. Sahabat Ruang Misteri, sebelum kita mulai pertemuan ini, mari kita bersama-sama sejukkan hati, sucikan jiwa, dan hadirkan cinta. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa rahmat bagi seluruh alam. Mari sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan ini kita semua akan mendapatkan pertolongan beliau. Mari kita simak baik-baik cerita berikut. Simak video hingga akhir agar tidak gagal paham dan menambah pengetahuan. Angin sore berembus lembut menyapu desa di kaki Gunung Burangrang. Kang Deddy Mulyadi, tokoh yang dikenal gemar menyusuri pelosok Jawa Barat, kembali menyapa warga dengan senyum khasnya. Tapi hari itu berbeda. Pandangannya seringkali kosong, sesekali melirik ke arah pepohonan atau ruang kosong, seolah sedang berbicara pada sesuatu atau seseorang. Sampai akhirnya, dalam sebuah acara live di pesantren, Ustadz Danu menyebut satu kalimat yang membuat semua orang diam. Kang Deddy, maaf, tapi ana melihat ada sosok yang selalu mengikuti antum. Dia tidak jahat, tapi juga tidak manusia. Para jamaah langsung senyap. Kang Deddy hanya tersenyum, seperti tidak kaget. Ia menatap Ustadz Danu dan berkata, "Tenang, saya sudah lama merasakan itu, Ustadz. Bahkan sejak saya masih kecil." Cerita itu pun mengalir. Dulu, saat Kang Deddy masih remaja, ia sering bermimpi didatangi seorang pria tua berpakaian putih dengan ikat kepala khas Sunda. Sosok itu tak pernah bicara, hanya menunjuk arah, seolah memberi petunjuk. Tapi, yang membuat bulu kuduk merinding, setiap petunjuk itu membawa Kang Deddy ke tempat-tempat yang kelak menjadi pusat perjuangannya. Sumur keramat, pohon besar yang tumbang misterius, bahkan rumah warga yang penuh masalah. Dan anehnya lagi, beberapa warga yang didatangi Kang Deddy mengaku bermimpi didatangi sosok yang sama sehari sebelum kedatangannya. "Entah siapa dia," ujar Kang Deddy di hadapan para santri. "Tapi saya tidak pernah merasa takut, malah seperti dijaga." Ustadz Danu memejamkan mata sejenak, lalu berujar pelan, "Yang mendampingi antum adalah jin muslim dari kalangan pasukan putih. Tapi, ada hal yang harus antum tahu." Semua jamaah menahan napas. Ustadz Danu membuka mata, menatap Kang Deddy dalam-dalam. Dia bukan satu, ada 3 sosok, dan salah satunya menyimpan rahasia yang belum pernah antum ketahui. Kang Deddy mengernyit. "3 sosok?" gumamnya pelan. Para jamaah mulai resah. Beberapa di antara mereka mulai membaca istighfar perlahan. Suasana di aula pesantren mendadak dingin, meskipun kipas belum menyala. Ustadz Danu mengangguk, lalu menarik napas dalam. Satu di antara mereka adalah penjaga, yang lainnya adalah pewaris ilmu. Tapi yang ketiga, dia tak bisa antum lihat. Dia hanya muncul saat antum diuji. Kang Deddy tampak merenung. Tangannya menggenggam sarung yang ia kenakan. Ingatannya berlari ke tahun 2010. Saat ia sedang menjalankan tugas di sebuah kampung yang terkena bencana longsor. Kala itu, ia terjebak di tengah hujan lebat, mobilnya tak bisa lewat, dan sinyal pun hilang total. Tapi, yang ia ingat sangat jelas. Seorang pria tinggi berjubah hitam berdiri di pinggir jurang, melambai ke arahnya. Dan anehnya, jurang yang semula tertutup kabut, tiba-tiba menjadi terang. Jalur tanah muncul, dan Kang Deddy berhasil menyelamatkan timnya. Saat ia kembali ke desa, warga berkata, tak ada siapa-siapa di sana. Kembali ke majelis, Ustadz Danu melanjutkan, sosok ketiga ini bukan hanya pelindung, ia ditugaskan menjaga garis keturunan seseorang yang telah berjanji di masa lampau. Kang Deddy terdiam. Maksud Ustadz, janji siapa? Ustadz Danu memandang langit-langit, lalu menunduk pelan. Ada kaitannya dengan sejarah kerajaan Pajajaran. Leluhur antum,
pernah bersumpah menjaga bumi Sunda bersama para penjaga tak kasat mata. Dan sumpah itu belum selesai. Tiba-tiba dari arah luar aula terdengar suara gamelan pelan, padahal tidak ada yang memainkan alat musik. Beberapa santri keluar mencari sumber suara, tapi hanya angin yang berembus dan dedaunan bergetar. Kang Dedi berdiri. "Saya tahu ini bukan kebetulan. Selama ini saya kira semua hanya mimpi atau perasaan." Ia menatap para santri. "Tapi kalau benar apa yang Ustadz Danu katakan, saya harus siap. Karena akhir-akhir ini saya sering melihat sosok ketiga itu di cermin." Suasana semakin tegang. Ustadz Danu memejamkan mata kembali, lalu berucap dengan suara rendah. Sosok ketiga itu sudah mulai memperlihatkan jati dirinya, dan dia sedang menunggu. Dengan tenang tapi penuh wibawa, Ustadz Danu melangkah mendekati Kang Dedi. Ia letakkan tangan kanannya di dada Kang Dedi sambil memejamkan mata. Mulutnya komat kamit melantunkan doa perlindungan. "Kang Dedi," ucap Ustadz Danu setelah beberapa saat, "antum bukan sekadar pemimpin, bukan sekadar tokoh masyarakat. Antum adalah perantara hidayah bagi banyak orang. Tapi ingat, kekuatan gaib sehebat apapun tetap harus tunduk kepada Allah." Suara Ustadz Danu mengalun dalam, membelah keheningan malam itu. Jangan biarkan kehadiran sosok-sosok itu membuat antum lalai. Jangan sampai mereka menjadi hijab antara antum dan keikhlasan kepada Allah. Kang Dedi terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Selama ini, ia memang merasa bahwa ada kekuatan yang membimbingnya. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, ia sadar. Mungkin ia terlalu mengandalkan mereka dan lupa bahwa semua itu hanyalah makhluk. Kalau antum memang keturunan orang besar, maka warisan terbaik bukan ilmu kebatinan, bukan kekuatan gaib, tapi warisan iman, dakwah, dan amal soleh, ujar Ustadz Danu sambil menatap tajam. Antum punya jutaan pengikut, Kang. Antum bisa bicara dan didengar. Maka arahkan kekuatan itu untuk membawa manusia kepada cahaya. Kang Dedi mengangguk perlahan. Suasana di aula berubah dari menegangkan menjadi haru. Beberapa santri menunduk sambil menangis pelan. Sementara angin yang tadinya menderu, kini berubah menjadi semilir yang menenangkan. Ustadz Danu pun melanjutkan dengan suara lirih namun menusuk kalbu. Jika sosok-sosok itu memang ditugaskan menjaga, biarlah mereka menjaga. Tapi jangan biarkan mereka mengambil tempat yang seharusnya hanya untuk Allah dalam hatimu. Kang Dedi memejamkan mata. Ia teringat semua perjalanannya saat membantu orang miskin, membersihkan makam leluhur, menyelamatkan warisan budaya. Ia sadar semua itu bukan karena kekuatan gaib, tapi karena Allah izinkan. "Ustadz," bisiknya, "saya siap. Arahkan saya agar langkah ini lurus." Ustadz Danu mengangguk pelan. "Kita mulai malam ini dengan satu syarat." Kang Dedi menatapnya. "Syarat apa, Ustadz?" Ustadz Danu menatap dalam, lalu berucap tegas. "Antum harus tinggalkan satu tempat. Tempat yang selama ini menjadi pusat kekuatan sosok ketiga itu. Karena selama masih terikat di sana, antum belum sepenuhnya bebas." Dan saat itu juga, Kang Dedi terdiam. Ia tahu persis tempat yang dimaksud. Dengan napas yang sedikit berat, Kang Dedi menatap lantai kayu di bawah kakinya. Kata-kata Ustadz Danu terus menggema dalam pikirannya. Tinggalkan satu tempat, pusat kekuatan sosok ketiga itu. Ia tahu tempat itu. Sebuah lokasi yang sudah lama dianggap keramat, terletak di kaki bukit tua yang dahulu sering ia datangi untuk menenangkan diri. Tempat itu sunyi, dipenuhi pohon besar dan batu-batu yang tertata secara alami. Namun anehnya tak pernah disentuh pembangunan. Disitulah ia sering merasakan kehadiran sosok ketiga, bahkan kadang mendengar suara hati yang membisikkan arah. Tapi malam itu arah hidupnya berubah. Ustadz Danu setelah hening beberapa saat berkata, "Antum tahu Prabu Siliwangi, bukan?"
raja besar Sunda yang dikenal bukan hanya karena kejayaan kerajaannya, tapi karena kekuatannya menundukkan ego dan hawa nafsu. Ia mendekatkan diri pada Kang Dedi lalu melanjutkan, Prabu Siliwangi bukan besar karena ia dikelilingi makhluk gaib, tapi karena ia memilih jalan leungit pikeun hirup batur, lenyap demi hidup orang lain. Ia hilang dari pandangan dunia, tapi namanya abadi karena pengorbanannya. Kang Dedi mengangkat wajahnya. Mata itu tak lagi ragu, kini menyala dengan semangat dan tekad. Ustadz, jadi maksudnya saya harus seperti Prabu Siliwangi? Ustadz Danu tersenyum. Bukan meniru jasadnya, tapi meneladani jiwanya. Antum harus tinggalkan ketergantungan pada kekuatan-kekuatan itu, lalu bangkit sebagai pemimpin rakyat, bukan pemimpin alam gaib. Ia menambahkan, Prabu Siliwangi juga didampingi pasukan gaib. Tapi saat beliau tahu waktunya tiba, beliau tinggalkan semuanya. Beliau memilih menyatu dalam doa dan menghilang dalam ketaatan. Itulah kenapa beliau agung. Kang Dedi menunduk lagi, lalu pelan-pelan berdiri. Ia membuka ikat kepala Sunda miliknya, menatapnya, lalu berkata lirih, "Kalau begitu, biarlah saya hanya memakai ini sebagai lambang kebudayaan, bukan sebagai jimat atau panggilan gaib." Para santri terharu. Ada yang mulai menangis. Kemudian Kang Dedi menatap ke arah Ustadz Danu. "Saya akan kembali ke tempat itu, Ustadz, tapi bukan untuk meminta petunjuk, melainkan untuk melepaskan ikatan." Ustadz Danu mengangguk penuh bangga. Insya Allah, saat itu terjadi, sosok ketiga itu akan tahu bahwa tugasnya telah selesai dan antum akan benar-benar menjadi pemimpin seperti leluhurmu, bukan karena ditakuti makhluk halus, tapi karena dicintai rakyat dan dicatat oleh langit. Kang Dedi menatap jauh ke arah jendela. Langit malam dipenuhi bintang, tapi satu cahaya di sana, cahaya paling terang, seolah berkedip padanya. Dan malam itu, tekad Kang Dedi berubah. Bukan lagi sekadar menjaga tradisi, tapi menghidupkan warisan kebijaksanaan, seperti Prabu Siliwangi, seperti para wali. Menjadi pemimpin bukan karena bayang-bayang kekuatan gaib, tapi karena cahayanya menuntun banyak jiwa. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Ustadz Danu, Kang Dedi memutuskan kembali ke tempat itu. Bukit tua yang selama ini menjadi ruang sunyi penuh bisikan. Tapi kali ini ia datang bukan dengan harapan mendapat petunjuk, melainkan dengan niat melepaskan. Ia berjalan sendirian, mengenakan pakaian sederhana. Tak ada kamera, tak ada pengawal, hanya dirinya, doa dalam hati, dan semangat untuk berubah. Saat tiba di puncak bukit, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada angin, tak ada suara burung, hanya suara detak jantungnya yang bergema. Ia berdiri di hadapan batu besar yang dahulu dianggap tempat keramat. Lalu ia angkat tangan, membaca doa. Ya Allah, jika selama ini aku bergantung pada selainmu, ampuni aku. Jika aku pernah mengandalkan kekuatan yang bukan darimu, bersihkan hatiku. Aku lepaskan semua ikatan batin ini, dan aku kembalikan semua urusan hanya kepadamu. Dan di detik itu pula, hembusan angin tiba-tiba datang kencang. Ranting pohon bergoyang. Langit seakan merespon. Namun Kang Dedi tetap berdiri kokoh. Ia membuka ikat kepala, lalu menunduk. Diletakkannya ikat kepala itu di atas batu, tapi bukan untuk meninggalkan budaya, melainkan sebagai simbol. Budaya harus berdiri di bawah iman, bukan menggantikannya. Tak lama, terdengar seperti suara berbisik, samar tapi jelas. Waktuku selesai, tugasmu baru dimulai. Kang Dedi menoleh, tapi tak melihat siapapun, hanya udara. Tapi hatinya terasa ringan, seperti beban lama telah gugur, seperti rantai yang tak terlihat, kini telah putus. Ia berjalan turun bukit dengan wajah yang berbeda. Bukan lagi wajah orang yang dibayangi oleh hal gaib, tapi wajah pemimpin yang siap membawa nilai kearifan spiritual, budaya, dan Islam
dalam satu langkah nyata untuk umat. Pesan moral untuk pemirsa bahwa, saudaraku, cerita ini bukan hanya tentang Kang Dedi atau tentang sosok-sosok gaib. Ini adalah cermin bagi kita semua. Seringkali dalam hidup, kita terpesona oleh hal-hal yang ajaib hingga lupa bahwa kekuatan sejati hanyalah milik Allah. Banyak di antara kita yang mencari jalan cepat menuju kebijaksanaan, kekuatan, dan keberhasilan. Tapi Prabu Siliwangi mengajarkan, kebesaran bukan dari kekuatan tak terlihat, tapi dari hati yang bersih, pengorbanan, dan cinta kepada sesama. Jangan gantungkan hidupmu pada yang gaib, tapi gantungkan hatimu hanya kepada Allah. Budaya itu mulia, leluhur kita agung, tapi semua itu akan lebih bermakna jika kita menyelaraskannya dengan iman, dengan tauhid, dan dengan pengabdian kepada sesama. Oleh karena itu, mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat. Jangan hanya ingin menjadi orang hebat yang ditakuti, tapi jadilah jiwa besar yang dikenang karena membawa cahaya. Wallahu a'lam. Itulah kisah mengejutkan tentang Kang Dedi Mulyadi, sosok yang ternyata bukan hanya berjalan dengan langkah jasad, tapi juga pernah ditemani oleh entitas yang tak kasat mata. Namun, yang paling luar biasa adalah keberaniannya untuk berubah, memilih jalan kebaikan, dan meneladani kebijaksanaan Prabu Siliwangi, meninggalkan kekuatan gaib demi kekuatan iman dan pengabdian. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati bukan pada siapa yang mengikutimu, tapi pada siapa yang kamu tuntun menuju kebenaran. Kalau kamu suka dengan kisah-kisah seperti ini, penuh misteri, sejarah, dan pesan kehidupan, jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Misteri, like kalau kamu merasa terinspirasi, tulis pendapat atau pengalaman pribadimu di kolom komentar, dan share video ini ke teman-temanmu supaya lebih banyak yang tercerahkan, bukan sekadar terkejut. Karena di Ruang Misteri, yang tak terlihat bisa jadi petunjuk asal kau melihatnya dengan hati. Sampai jumpa di kisah misteri selanjutnya. Ruang Misteri, tempat di mana yang gaib bertemu dengan iman.